Bab 7. Kupandangi mobil yang ditumpangi Mas Dendi dan istri barunya. Jangan ditanya bagaimana kondisi hati dan jiwa ini. Serupa bangunan yang porak-poranda akibat gempa. Sejujurnya cinta ini masihlah besar, teramat besar malah. Tak mungkin juga semudah itu lenyap dari jiwa. Namun menyadari kini ia tak seutuhnya milik diri, menjadikan sekelopak demi sekelopak rasa itu berguguran. Perih nian dada ini, mengapa harus aku yang tertimpa ujian cinta yang begitu dahsyat? Meski ini tersebab keterpaksaan, tetaplah berbagi cinta itu tak rela. Semua terpulang kepadamu, Nob, yang akan menjalani rumah tangga ke depannya kamu. Hanya saja ayah memberi saran, coba dulu lihat ke depan. Jika kamu sanggup tetap jalankan, jika tidak bisa dipikirkan ulang. Saran ayah saat aku meminta pendapat terkait keputusan yang harus diambil. Ayah yang namanya berbagi suami itu menyakitkan pasti. Kalau saran ibu sih ceria saja, toh kita bisa merawat dan membiayai Raka, sanggah ibu atas pendapat suaminya. Beliau sama sepertiku lebih mengedepankan emosi daripada pertimbangan lainnya. Ayah diam sejenak, sepertinya beliau sadar bahwa perasaan perempuan sangat sensitif. Jika sudah bicara hal ini, kadang sulit dibawa berpikir jernih sebab lebih mengedepankan emosi. Ia pernah berkata padaku bahwa perceraian adalah keguncangan luar biasa. Jika masih bisa dipertahankan, mengapa harus dilepaskan? Toh Dendi tidak berselingkuh, tidak juga mengumbar nafsu pada wanita-wanita cantik jelita. Ia di posisi terpaksa, apa hal seperti itu juga tak bisa diterima. Selain itu, ayah juga bilang bahwa dirinya yakin pada Dendi sebab menantunya itu bukan pria jolim. Dia lelaki baik yang tak banyak gaya, tak pernah menuntut ini itu padaku. Belum tentu jika berpisah dari Dendi, aku akan menemukan suami yang lebih baik dari itu. Apa yang pernah ayah katakan ada benarnya. Selama ini pun aku merasa Mas Dendi tak pernah berbuat celak. Sulit mencari kekurangannya malah, namun emosiku yang masih meledak-ledak seolah menutup segala kebaikannya. Jujur, untuk bercerai aku pun tak rela. Bagaimanapun juga cinta itu masih ada. Terlebih telah ada Raka di sisi kami. Namun, untuk hidup dalam rumah tangga poligami pun aku belum siap. Tak terbayang jika setiap saat harus melepasnya untuk pergi ke rumah Nia. Dan itu tak hanya sekali, tapi jelas sepanjang hidup kami. Baiknya jangan mengambil keputusan dalam keadaan masih emosi. Tenangkan dulu hati dan pikiranmu 1 bulan ini. Setelah itu ayah serahkan segalanya padamu. Saran ayah kembali. Aku menyetujui hal itu. Memang benar sepertinya harus mendinginkan otak juga hati agar jangan sampai setan memprovokasi. 2 minggu sejak kedatangan Mas Dendi dan Nia telah berlalu, aku belum juga mengizinkan lelaki itu datang ke rumah ini. Ternyata hati ini belum mampu berdamai meski waktu terus maju. Dalam rentang itu, aku kerap rindu padanya belayan, kecupan dada sebagai sandaran tak pernah kurasakan lagi. Terkadang ingin menyerah dengan menyodorkan kesepakatan damai, namun kala ego bicara niat itu terdelet seketika. Badan Raka makin panas, Nob. Baiknya kita bawa ke bidan saja, saran ibu sambil menyodorkan Raka padaku. Lepas itu ia kembali meletakkan tangannya pada kening, leher juga tangan cucunya. Aku pun melakukan hal yang sama setelah itu. Iya bu, aku ganti pakaian dulu, tolong gendong Raka lagi, sahutku pada wanita yang kemudian mengambil cucunya lagi. Raka memang agak hangat tadi pagi, tetapi tidak panas juga. Kupikir tidak akan berkelanjutan sebab anak itu tak rewel juga. Aku lekas pergi ke kamar untuk mencari pakaian yang lebih tertutup. Tak kurang dari 10 menit aku sudah berdandan rapi. Kami menggunakan jasa taksi online untuk sampai di klinik bidan Dewi. Ayah tak bisa mengantar dengan mobil kami sebab sedang ada di kampus tempatnya mengajar. Hanya butuh waktu 15 menit untuk sampai di klinik itu. Syukurlah sedang tidak terlalu antri hingga kami tak terlalu menunggu lama. Setelah Bu Bidan memeriksa, ia memberi obat puyer yang harus diminumkan 2 kali sehari. Saat kutanya Raka sakit apa, jawabannya anak itu sedang pada fase menuju flu biasa. Kepalanya mungkin pusing dan badan pun demam. Aku bisa bernapas lega setelah mendapat penjelasan itu. Masalahnya sekarang sedang musim penyakit di lingkungan rumah kami. Sesuai saran bidan, aku harus memberikan ASI lebih sering supaya imunitas tubuh anak meningkat. Hanya saja Raka terus menolaknya, kalau dipaksa dia akan menangis. Terang saja aku panik kau sudah begini. Untunglah ada ibu yang lebih berpengalaman mengatasi bayi sakit. Sambil menenangkanku, ia menangani cucu yang
terus menangis. Hebatnya Raka tak lagi mengamuk di tangan wanita itu. Di hari kedua, kondisi Raka tak mengalami perubahan. Anak itu semakin tak mau minum susu dan suhu badannya tak mengalami penurunan. Hal itu membuat hati ini kebat-kebit. Melihat itu, ayah bertindak cepat. Ia membawa Raka ke rumah sakit dan aku harus menerima kenyataan anak itu harus dirawat sebab suhu badannya tinggi serta sudah pada tahap dehidrasi, mungkin karena selalu menolak disusui. Aku tak henti menangis sebelum akhirnya dinasehati ayah. Katanya kalau aku begini terus siapa yang akan mendampingi Raka? Benar juga, jika aku sampai drop bagaimana ke depannya? Belum sampai sehari aku benar-benar kelelahan. Raka terus menangis. Begini salah, begitu salah hingga aku kewalahan. Malamnya Raka tak kunjung membaik. Menghadapi ini aku hampir frustasi. Akhirnya hanya bisa ikut menangis dan menangis. Kurebahkan anak itu dalam kondisi masih menangis. Aku sendiri menelungkupkan wajah di sisinya. Tak tahu harus bagaimana lagi hingga satu suara menyapu telinga. Kau istirahatlah dulu, biar aku yang menjaga putra kita. Pompa dulu asinya, biar nanti bisa diminumkan memakai botol. Bisik seseorang yang memelukku dari belakang. Mas Dendi. Ia mengembalikan badanku hingga kami berhadapan. Jarak itu terhapus karena tubuhku menempel padanya. Kubiarkan ia mengecup kening ini sebelum akhirnya lelaki itu meraih putranya. Dengan sabar Mas Dendi menggendong dan menenangkan Raka. Ia mondar-mandir sambil menyeret tiang infusan sementara aku memompa ASI untuk disimpan dalam botol. Semenit, 2 menit tangisan Raka mereda sampai pada keadaan suara tangis itu benar-benar hilang. Raka, apakah kau memang merindukan ayah, nak?
Bab 7. Kupandangi mobil yang ditumpangi Mas Dendi dan istri barunya. Jangan ditanya bagaimana kondisi hati dan jiwa ini. Serupa bangunan yang porak-poranda akibat gempa. Sejujurnya cinta ini masihlah besar, teramat besar malah. Tak mungkin juga semudah itu lenyap dari jiwa. Namun menyadari kini ia tak seutuhnya milik diri, menjadikan sekelopak demi sekelopak rasa itu berguguran. Perih nian dada ini, mengapa harus aku yang tertimpa ujian cinta yang begitu dahsyat? Meski ini tersebab keterpaksaan, tetaplah berbagi cinta itu tak rela. Semua terpulang kepadamu, Nob, yang akan menjalani rumah tangga ke depannya kamu. Hanya saja ayah memberi saran, coba dulu lihat ke depan. Jika kamu sanggup tetap jalankan, jika tidak bisa dipikirkan ulang. Saran ayah saat aku meminta pendapat terkait keputusan yang harus diambil. Ayah yang namanya berbagi suami itu menyakitkan pasti. Kalau saran ibu sih ceria saja, toh kita bisa merawat dan membiayai Raka. Sanggah ibu atas pendapat suaminya. Beliau sama sepertiku lebih mengedepankan emosi daripada pertimbangan lainnya. Ayah diam sejenak, sepertinya beliau sadar bahwa perasaan perempuan sangat sensitif. Jika sudah bicara hal ini, kadang sulit dibawa berpikir jernih sebab lebih mengedepankan emosi. Ia pernah berkata padaku bahwa perceraian adalah keguncangan luar biasa. Jika masih bisa dipertahankan, mengapa harus dilepaskan? Toh Dendi tidak berselingkuh, tidak juga mengumbar nafsu pada wanita-wanita cantik jelita. Ia di posisi terpaksa, apa hal seperti itu juga tak bisa diterima? Selain itu, ayah juga bilang bahwa dirinya yakin pada Dendi sebab menantunya itu bukan pria jolim. Dia lelaki baik yang tak banyak gaya, tak pernah menuntut ini itu padaku. Belum tentu jika berpisah dari Dendi, aku akan menemukan suami yang lebih baik dari itu. Apa yang pernah ayah katakan ada benarnya. Selama ini pun aku merasa Mas Dendi tak pernah berbuat celak. Sulit mencari kekurangannya malah. Namun, emosiku yang masih meledak-ledak seolah menutup segala kebaikannya. Jujur, untuk bercerai aku pun tak rela. Bagaimanapun juga cinta itu masih ada. Terlebih telah ada Raka di sisi kami. Namun, untuk hidup dalam rumah tangga poligami pun aku belum siap. Tak terbayang jika setiap saat harus melepasnya untuk pergi ke rumah Nia. Dan itu tak hanya sekali, tapi jelas sepanjang hidup kami. Baiknya jangan mengambil keputusan dalam keadaan masih emosi. Tenangkan dulu hati dan pikiranmu 1 bulan ini. Setelah itu ayah serahkan segalanya padamu. Saran ayah kembali. Aku menyetujui hal itu. Memang benar sepertinya harus mendinginkan otak juga hati agar jangan sampai setan memprovokasi. 2 minggu sejak kedatangan Mas Dendi dan Nia telah berlalu, aku belum juga mengizinkan lelaki itu datang ke rumah ini. Ternyata hati ini belum mampu berdamai meski waktu terus maju. Dalam rentang itu, aku kerap rindu padanya belayan, kecupan dada sebagai sandaran tak pernah kurasakan lagi. Terkadang ingin menyerah dengan menyodorkan kesepakatan damai, namun kala ego bicara niat itu terdelet seketika. Badan Raka makin panas, Nob. Baiknya kita bawa ke bidan saja. Saran ibu sambil menyodorkan Raka padaku. Lepas itu ia kembali meletakkan tangannya pada kening, leher juga tangan cucunya. Aku pun melakukan hal yang sama setelah itu. Iya bu, aku ganti pakaian dulu, tolong gendong Raka lagi, sahutku pada wanita yang kemudian mengambil cucunya lagi. Raka memang agak hangat tadi pagi, tetapi tidak panas juga. Kupikir tidak akan berkelanjutan sebab anak itu tak rewel juga. Aku lekas pergi ke kamar untuk mencari pakaian yang lebih tertutup. Tak kurang dari 10 menit aku sudah berdandan rapi. Kami menggunakan jasa taksi online untuk sampai di klinik bidan Dewi. Ayah tak bisa mengantar dengan mobil kami sebab sedang ada di kampus tempatnya mengajar. Hanya butuh waktu 15 menit untuk sampai di klinik itu. Syukurlah sedang tidak terlalu antri hingga kami tak terlalu menunggu lama. Setelah Bu Bidan memeriksa, ia memberi obat puyer yang harus diminumkan 2 kali sehari. Saat kutanya Raka sakit apa, jawabannya anak itu sedang pada fase menuju flu biasa. Kepalanya mungkin pusing dan badan pun demam. Aku bisa bernapas lega setelah mendapat penjelasan itu. Masalahnya sekarang sedang musim penyakit di lingkungan rumah kami. Sesuai saran bidan, aku harus memberikan ASI lebih sering supaya imunitas tubuh anak meningkat. Hanya saja Raka terus menolaknya, kalau dipaksa dia akan menangis. Terang saja aku panik
kau sudah begini. Untunglah ada ibu yang lebih berpengalaman mengatasi bayi sakit. Sambil menenangkanku, ia menangani cucu yang terus menangis. Hebatnya Raka tak lagi mengamuk di tangan wanita itu. Di hari kedua, kondisi Raka tak mengalami perubahan. Anak itu semakin tak mau minum susu dan suhu badannya tak mengalami penurunan. Hal itu membuat hati ini kebat-kebit. Melihat itu, ayah bertindak cepat. Ia membawa Raka ke rumah sakit dan aku harus menerima kenyataan anak itu harus dirawat sebab suhu badannya tinggi serta sudah pada tahap dehidrasi, mungkin karena selalu menolak disusui. Aku tak henti menangis sebelum akhirnya dinasehati ayah. Katanya kalau aku begini terus siapa yang akan mendampingi Raka? Benar juga, jika aku sampai drop bagaimana ke depannya? Belum sampai sehari aku benar-benar kelelahan. Raka terus menangis. Begini salah, begitu salah hingga aku kewalahan. Malamnya Raka tak kunjung membaik. Menghadapi ini aku hampir frustasi. Akhirnya hanya bisa ikut menangis dan menangis. Kurebahkan anak itu dalam kondisi masih menangis. Aku sendiri menelungkupkan wajah di sisinya, tak tahu harus bagaimana lagi hingga satu suara menyapu telinga. Kau istirahatlah dulu, biar aku yang menjaga putra kita. Pompa dulu asinya, biar nanti bisa diminumkan memakai botol. Bisik seseorang yang memelukku dari belakang. Mas Dendi. Ia mengembalikan badanku hingga kami berhadapan. Jarak itu terhapus karena tubuhku menempel padanya. Kubiarkan ia mengecup kening ini sebelum akhirnya lelaki itu meraih putranya. Dengan sabar, Mas Dendi menggendong dan menenangkan Raka. Ia mondar-mandir sambil menyeret tiang infusan sementara aku memompa ASI untuk disimpan dalam botol. Semenit, 2 menit tangisan Raka mereda sampai pada keadaan suara tangis itu benar-benar hilang. Raka, apakah kau memang merindukan ayah, nak?